Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan bioteknologi untuk perlindungan tanaman. Anggota dari kelompok 2 diantaranya Raihatun Mustaqimah NIM 032, Ahmad Ahsanul Fahmi NIM 041, Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi NIM 048, Hani Anjar Pangesti NIM 049, dan saya sendiri Revido Arianto Hari NIM 056. Bioteknologi merupakan teknik yang menggunakan makhluk hidup atau senyawa yang mereka hasilkan untuk memproduksi atau memodifikasi produk, memperbaiki tanaman atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk tujuan tertentu. Berikut adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa untuk bentuk atau kualitas melalui penyisipan gen atau DNA hewan, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Tanaman transgenik bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Berikut adalah tanaman transgenik, diantaranya tanaman tahan hama, tanaman tahan penyakit, dan tanaman tahan herbisida. Tanaman tahan hama. Tanaman tahan hama merupakan tanaman transgenik yang umumnya disiapkan oleh gen dari Bacillus thuringiensis. Gen BT adalah hasil isolasi dari bakteri tanah. Bacillus thuringiensis dan istilah gen cry atau kristal sebagai representasi gen dari strain BT yang menghasilkan kristal protein yang bekerja sebagai insektisida. Sebelum tanaman transgenik dirakit, perlu diprioritaskan jenis atau spesies hama yang akan dikendalikan dengan tanaman transgenik tersebut berkumpul. Untuk keperluan ini, umumnya akan dicari hama yang tidak tahan sumber gen dari spesies tanaman inang, seperti penggerek batang padi, penggerek batang jagung, hama kepik, dan hama kuning sapolong. Setelah itu menentukan kandidat gen resisten yang akan digunakan, misal toxin BT, inhibitor proteinase, atau gen resisten lainnya. Baik, selanjutnya tanaman tahan penyakit. Ketahanan genetik tanaman terhadap penyakit dapat dibedakan menjadi dua, yakni ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Ketahanan vertikal atau spesifik ini hanya efektif terhadap beberapa jenis ras fisiologis patogen, tapi tidak memiliki ketahanan terhadap ras lainnya. Yang kedua, ketahanan horizontal atau near spesifik. Ketahanan ini dapat mengurangi atau memperlambat pengaruh infeksi dan kolonisasi serta produksi inokulum pada tanaman inang. Tanaman yang memiliki ketahanan horizontal masih menunjukkan sedikit kepekaan terhadap penyakit, tetapi mampu memperlambat laju perkembangan dari epidemi. Oleh karena itu, ketahanan ini sulit dipatahkan meskipun muncul ras baru yang lebih virulen. Selanjutnya, ketahanan genetik dari suatu tanaman terhadap penyakit dapat diwariskan sebagai sifat monogenik sederhana dengan gen-gen penentunya. Mungkin bisa dominan, bisa sebagian, bisa penuh, atau malah bisa resesif. Oke, yang selanjutnya adalah tanaman tahan herbisida. Herbisida glifosat merupakan herbisida pasca tumbuh sistemik, non-selektif, diterapkan melalui daun, memiliki spektrum luas, translokatif kuat, tidak aktif di dalam tanah, cepat terdegradasi, dan memiliki kemampuan mengendalikan gulma tahunan. Perkembangan teknologi DNA rekombinan semakin maju dan berhasil membuat tanaman toleran terhadap herbisida glifosat melalui rekayasa genetika dengan mengirimkan gen CP4 EPSPS yang berasal dari Agrobacterium sp galur CP4. Kelemahan tanaman transgenik. Luasnya perkembangan tanaman menimbulkan kekhawatiran bahwa ketahanan tanaman PRG menjadi tidak tahan lagi terhadap hama atau penyakit tertentu, sehingga menimbulkan munculnya biotipe baru yang lebih virulen. Berikut merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya daya tahan tanaman PRG terhadap serangan OPT. Yang pertama yaitu tingginya penggunaan tanaman PRG oleh petani. Yang kedua, pengendalian yang tidak sempurna. Yang ketiga, tingkat serangan yang tinggi. Dan yang terakhir, kurangnya penanaman tanaman refugia. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan penggunaan dosis tinggi. Yang kedua dengan cara menjaga populasi hama serangga sasaran tetap rentan dengan menanam refugia atau rotasi tanaman dengan non-PRG atau mencampur benih PRG dengan non-PRG.
Yang ketiga yaitu diversifikasi sumber resistensi. Terus selanjutnya ada agensia hayati, yang merupakan agensia hayati adalah setiap organisme yang dalam semua tahap pengembangan dapat digunakan untuk tujuan pengendalian hama atau penyakit. Hama, penyakit, atau OPT, organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi. Agensia hayati dapat berupa predator, parasitoid, patogen, dan agen antagonis. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.